Soul Land 2 Chapter 483. Ketika pertama kali muncul, Kaisar Naga Douluo merasakannya dengan paling akut. Jika kekuatan spiritual Huo Yuhao membuatnya heran sebelumnya, dia ngeri melihat proyeksi naga 7 warna yang bersinar dari tubuh Tang Wutong. Jika itu hanya warna atau aura proyeksi ini, Kaisar Naga Douluo tidak akan merasakannya dengan kuat. Lebih penting lagi, dominasi proyeksi itulah yang membuatnya merasa kewalahan. Itu adalah dominasi yang berasal dari garis keturunannya. Dewa Naga, Long Xiaoyao berteriak, dan tanpa sadar terhuyung mundur. Di masa lalu, ia dan Muen disebut naga suci kembar hitam dan putih. Judul Muen adalah Dewa Naga, sementara dia adalah Kaisar Naga. Namun, gelar seperti itu hanya pujian untuk kemampuan luar biasa mereka. Jiwa bela diri mereka masing-masing adalah naga suci Radiant dan naga suci kegelapan. Yang keduanya merupakan cabang dari spesies naga. Alasan mengapa mereka begitu kuat adalah karena mereka adalah salah satu naga asli. Naga suci Radiant dan naga suci kegelapan sama-sama sangat dihormati, dan dianggap sebagai salah satu naga yang lebih unggul. Jiwa bela diri Long Xiaoyao sebenarnya memiliki garis keturunan yang sama dengan Ditian. Namun, perbedaan antara jiwa bela dirinya dan Ditian adalah bahwa Ditian adalah master klan naga hitam. Karena ia adalah Raja Naga Hitam bermata emas. Jika naga suci kegelapan benar-benar ada, paling tidak akan dianggap sebagai sesepuh kehormatan naga hitam. Aura yang dipancarkan Tang Wutong sekarang jelas milik naga. Namun, itu jauh lebih unggul dari aura naga suci Radiant dan Darkest. Selain itu, dominasi mengerikan dari auranya hanya milik Dewa Naga asli. Meskipun aura yang berasal dari Tang Wutong sedikit lebih lemah, itu masih berbeda dari aura kegelapan naga suci. Kemampuannya tidak cukup untuk mengancam Long Xiaoyao, tapi garis aura naganya benar-benar menekan Long Xiaoyao dan Darkest Holy Dragon-nya, dan rasa takut muncul di dalam dirinya. Tang Wutong telah menggunakan keterampilan jiwa keempat dari Dewi Kupu-Kupu Radiant-nya, kepemilikan naga dewa. Proyeksi naga 7 warna berubah menjadi lapisan sisik naga 7 warna tipis di tubuh Tang Wutong. Sisik naganya melebar sampai ke rahang bawahnya. Hanya kepalanya yang tidak tertutup. Setelah dia diliputi oleh lapisan tipis sisik naga, auranya menjadi lebih dan lebih dominan. Sepasang sayap juga diwarnai dengan 7 warna yang sama naik di belakangnya. Cincin jiwa keduanya mulai bersinar. Cahaya 7 warna menyala terang. Itu adalah skill jiwanya yang kedua. Dragon God Fury. Raungan naga bernada tinggi bergema di udara, membentuk bilah cahaya 7 warna besar yang memotong ke arah kepala Long Xiaoyao. Itu adalah keterampilan jiwa ketiga Tang Wutong, Radiant Dragon God Slash. Pada saat ini, bahkan Long Xiaoyao tidak dapat mengkonfirmasi apa jiwa bela diri Tang Wutong itu. Namun, ada satu hal yang dia jelaskan, garis keturunan darah dan aura Dewa Naga hadir dalam jiwa bela dirinya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Huo Yuhao adalah yang paling istimewa, jauh melebihi bakat generasi. Tapi sekarang, dia langsung merasakan bahwa Tang Wutong berada di tingkat yang sama dengannya ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun dia telah hidup selama lebih dari 200 tahun, dia bahkan belum pernah mendengar tentang jiwa bela diri yang diwarisi dari Dewa Naga sebelumnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menamparkan keluar. Langit malam di belakangnya langsung berubah menjadi hitam pekat. The Slash Dragon God Slash perlahan menghilang oleh kegelapan itu. Namun, tubuh Long Xiaoyao benar-benar bersinar dengan garis-garis cahaya 7 warna. Meskipun mereka segera menghilang, serangan Tang Wutong masih bisa mengenai dia karena garis keturunan Dewa Naga dalam serangannya. Serangan Tang Wutong tidak berhenti begitu saja. Dia terus menyerbu ke depan, tetapi tubuhnya berubah. Proyeksi naga 7 warna muncul sekali lagi. Namun, kali ini bukan lagi ilusi. Itu baik dan benar-benar nyata. Itu adalah naga 7 warna kecil dan halus. Sepasang sayap naga berbentuk kupu-kupu terbuka di belakangnya. Sisik 7 warna memantulkan cahaya terang. Naga kecil 7 warna ini hanya memiliki panjang 7 meter. Sangat kecil dan lemah dibandingkan dengan naga asli. Bahkan sebagian besar naga tanah dewasa lebih besar dari itu. Namun, segera setelah itu muncul, Long Xiaoyao mengambil langkah mundur. Dengan melepaskan kepemilikan Dewa Naga melalui Radiant Butterfly Goddess, itu secara alami akan berkembang menjadi keturunan Dewa Naga.
Tentu saja itu bukan Dewa Naga yang sebenarnya. Tapi seberkas kekuatan dari garis keturunan Dewa Naga itu masih dilepaskan ke potensi terbesarnya. Alasan mengapa Long Xiaoyao mundur adalah karena aura Dewa Naganya telah menjadi lebih kuat lagi. Jika itu adalah Ye Sishui, segalanya akan berbeda. Tapi naga suci kegelapan Long Xiaoyao secara alami mengembangkan ketakutan di depan aura Dewa Naga. Itu bukan sesuatu yang bisa dibuat untuk menggunakan kultivasinya. Sayap Tang Wutong menebas seketika. Itu adalah Dragon Wings Guillotine-nya. Long Xiaoyao mengangkat tangan kanannya. Tang Wutong merasa seolah-olah dia telah memukul semacam cairan kental yang menghambatnya. Bahkan terasa seolah dia terjebak pada sesuatu. Raungan naga nyaring lainnya terdengar. Naga 7 warna itu meraung marah ke Long Xiaoyao. Dan cincin jiwa kelima Tang Wutong bersinar terang. Itu adalah skill jiwanya yang kelima. Dragon God Roar. Kepala naga 7 warna besar muncul di belakang Tang Wutong. Setelah deru ini, cahaya 7 warna intens, hampir sebesar Tang Wutong, dirilis ke arah Long Xiaoyao. Arus hitam di sekitar Long Xiaoyao sangat dihamburkan oleh cahaya 7 warna ini. Tang Wutong melepaskan kekuatan penuhnya. Tapi mengapa Long Xiaoyao membiarkannya mencapai apa yang diinginkannya? Dia mendengus dingin sebelum hitam kental bergerak ke sayap naga 7 warna. Perbedaan luar biasa dalam pembudidayaan mereka tidak dapat ditebus hanya karena kekuatan garis keturunan Tang Wutong. Tang Wutong hanya merasakan gelombang aura gelap yang tak terlihat menekan kekuatan spiritualnya, menjaga aura Dewa Naganya agar tidak menyebar lebih jauh. Pada saat ini, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun secara signifikan. Sosok putih salju muncul di samping Tang Wutong dan menekankan telapak tangannya ke kepala Long Xiaoyao. Suhu sebenarnya tidak turun, dinginnya datang dari dalam tubuh Long Xiaoyao. Apa? Long Xiaoyao tertegun. Dia segera membalik telapak tangan kirinya untuk menerima telapak tangan yang masuk. Permaisuri, pedang. Permaisuri, palem. Permaisuri, dingin. Itu adalah permaisuri salju dan gletser tanpa salju. Gur, Ratu Salju mendengus lembut. Dan sosok putih saljunya berubah menjadi ilusi. Sosok hijau giok menggantikannya. Dan cahaya putih menyeramkan melintas. Long Xiaoyao menunjuk dengan jarinya. Dan sebuah nada tajam terdengar. Sosok hijau giok langsung berubah ilusi sebelum mundur. Lengan kiri Long Xiaoyao dengan cepat membeku dari serangan berturut-turut. Lapisan es menutupi seluruh lengannya. Dan itu benar-benar mati rasa. Bahkan dengan kultivasinya, dia tidak bisa langsung menetralkannya. Destinis Demise mulai berlaku. Dan pertahanan materialnya telah diturunkan. Kalau tidak, bagaimana Long Xiaoyao bisa membeku? Mengingat Ratu Salju dan Ratu Salju tidak dalam bentuk aslinya. Pada saat inilah sosok yang memancarkan cahaya mawar emas yang kuat muncul. Telapak tangan juga muncul dengan sosok ini. Undulasi emosional yang aneh menyebar di udara. Kesedihan, kerinduan, cinta, rasa sakit, dan semua jenis emosi lain berkumpul di telapak tangan ini. Itu adalah Hao Dong Palem, sebuah telapak tangan yang bertahan selamanya. Telapak tangan Long Xiaoyao mengendalikan Tang Wutong, dan telapak tangan kirinya membeku. Namun, pada saat ini, dia tampak sangat tenang. Dia tidak tercengang seperti sebelumnya. Dia menarik tangan kanannya dan memblokir telapak tangan Huo Yuhao. Ketika telapak tangan mereka bertabrakan, Huo Yuhao langsung terlempar kembali. Tubuh Long Xiaoyao juga sedikit tersentak, dan dia mengungkapkan tatapan bingung di matanya. Pada saat ini, dia sepertinya telah kembali ke 200 tahun yang lalu. Ketika dia pertama kali membuat nama dengan Muen dan bertemu Ye Sishui. Gabungan putih dan hijau jade. Dua tangan saling berpegangan. Proyeksi cahaya terbentuk kembali. Sepertinya mereka langsung tiba di dunia lain. Segala sesuatu di sekitar mereka langsung berubah menjadi tanah es dan salju. Permaisuri es dan permaisuri salju menghilang. Teguran yang sepertinya datang dari dataran es di ekstrim north turun dari langit. Dua sinar raksasa cahaya putih dan hijau jade langsung turun. Kegelapan yang tak terbatas dihancurkan oleh putih dan hijau ajaib itu, berubah menjadi bubuk. Long Xiaoyao bergetar. Pada saat berikutnya, dia sudah berubah menjadi patung es. Tang Wutong berjuang dan berhasil membebaskan diri dari pengekangannya. Dia terbang kembali ke udara. Bang! Patung es meledak, menyebarkan es di mana-mana. Itu adalah teknik ledakan es.
Es yang terbentuk dari Ultimate Ice segera meledak ketika Pride of the Ice dan Snow Empresses dilepaskan. Huo Yuhao jatuh ke tanah dan meraih tangan kirinya. Apakah sudah selesai? Bukan hanya mata rohnya yang bisa melepaskan kekuatan Titoul Douluo. Ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia bisa melakukannya dengan jiwa bela diri Ultimate Ice-nya juga. Setelah permaisuri salju pulih, Pride of the Ice dan Snow Empresses mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Perpaduan dari Ice dan Snow Empresses menjatuhkan suhu Ultimate Ice di bawah negatif 240 derajat Celcius. Suhu rendah yang mengerikan ini langsung menguras kekuatan jiwa Huo Yuhao. Namun, ia masih berhasil menyelesaikan serangan ini karena permaisuri es dan salju telah menyerap esif es krim beraneka ragam, memberinya fondasi yang stabil. Ini sudah bisa dibandingkan dengan serangan habis-habisan dari Titlet Douluo. Kaisar Naga Douluo merasa puas diri. Bersamaan dengan Destinis Demise dan Spiritual Dissociation, serta penghakiman takdir, ia dilanda kesialan terbesar. Kaisar Naga Douluo menghilang. Sepertinya dia telah mati karena teknik ledakan es. Tang Wutong sudah mundur ke sisi Huo Yuhao, dan menariknya. Mereka berdua saling memandang, mengungkapkan tatapan bingung di mata mereka. Menang. Apakah kita menang? Jawabannya adalah, tidak. Kegelapan. Kegelapan tak tertahankan. Dan kegelapan yang mengerikan, turun sekali lagi. Semuanya berhenti, waktu, gerakan, dan darah serta kekuatan jiwa Huo Yuhao dan Tang Wutong melambat. Pada saat ini, keduanya menjadi patung. Mereka berdiri di sana dengan tenang, dan hanya melihat tatapan sedih di mata masing-masing. Long Xiaoyao perlahan keluar dari kegelapan, sama seperti yang dia lakukan saat pertama kali keluar dari istana kekaisaran Heavenly Soul Empire. Rambut putihnya tampak agak berantakan sekarang. Pakaiannya juga agak berantakan. Namun, ini adalah yang terburuk baginya. Bagaimana bisa seorang Ultimate Douluo terbunuh dengan begitu mudah? Kalian berdua memang memberi saya banyak kejutan. Saya tidak berharap orang muda menjadi begitu baik saat ini. Generasi baru anak-anak telah melampaui generasi yang lebih tua. Petik 2. Long Xiaoyao tidak merasa sedih hanya karena dia dalam kondisi yang agak menyedihkan saat ini. Sebaliknya, dia tampak sangat bahagia. Dia menunjuk ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao tidak bergerak, tetapi Tang Wutong langsung tertarik ke arah dan mendarat di depannya. Tang Wutong tidak bisa bergerak tidak peduli berapa banyak dia mencoba untuk menyebarkan kekuatan jiwanya. Dia hanya bisa menonton ketika dia dibawa oleh Long Xiaoyao. Wanita muda yang cantik. Jika aku 200 tahun lebih muda, aku mungkin akan mengejarmu. Ekspresi Long Xiaoyao menjadi dingin. Permainan sudah berakhir, kegelapan telah dihapus, dan tangan Long Xiaoyao ada di bahu Tang Wutong. Itu hanya tangan lemah dan tua, tetapi Tang Wutong merasa seolah-olah semua yang ada di tubuhnya telah disegel. Dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatannya, dan hanya bisa berdiri di sana begitu saja. Huo Yuhao jatuh ke tanah. Semua pertempuran sebelumnya benar-benar melelahkannya. Long Xiaoyao berkata, Huo Yuhao, apakah kamu tahu mengapa aku belum membunuhmu? Mengingat kemampuan saya hanya perlu satu serangan untuk membunuh Anda. Petik 2. Huo Yuhao tertawa dingin. Aku pikir itu tidak akan mudah. Kamu takut Dewa Binatang akan turun, bukan? Petik 2. Long Xiaoyao tertawa. Saya mengatakan bahwa saya memiliki banyak metode untuk membuat Anda tidak dapat menggunakan kekuatan di Tian. Karena kamu tidak benar-benar percaya padaku, kita bisa mencobanya sekarang. Petik 2. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya ke Huo Yuhao. Garis cahaya hitam melintas dan mendarat di depan Huo Yuhao. Ketika Huo Yuhao menundukkan kepalanya untuk melihatnya, dia mendapati bahwa belati hitam pekat telah mendarat di sisi kakinya. Long Xiaoyao menekankan tangannya ke bahu Tang Wutong, sementara tangannya yang lain memegang belati yang identik dengan yang ada di samping Huo Yuhao. Anda dapat memilih antara menusuk diri sendiri atau membiarkan saya menusuknya. Anda memiliki 9 percobaan, dan setiap tikaman harus berada di tulang punggung Anda. Anda dapat memilih posisi yang tepat. Anda akan menusuk sekali untuk setiap nomor yang saya hitung. Jika Anda ragu, dia akan mengambil tusukan untuk Anda. Setelah 9 tikaman, kalian berdua bisa pergi. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Dia tidak berharap Long Xiaoyao menggunakan metode seperti itu untuk mengancamnya.
An Ultimate Douluo sebenarnya menggunakan seorang wanita muda untuk mengancamnya.